Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini masih seputar update Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Jadi kemarin, bilah sayap Garuda yang ada di Istana Negara IKN itu sudah rampung semuanya teman-teman. Sayap kiri dan kanan sudah dipasang dan sudah sempurna Garudanya. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Dan juga Istana Presiden, Istana Negara saat ini sedang dilakukan penyempurnaan untuk menyambut 17 Agustus 2024. Jadi selama ini orang-orang yang menganggap bahwa ya seperti Masinton Pasaribu, Rocky Gerung, Deddy Sitorus, siapa lagi teman-teman, Amin Rais yang selalu memframing negatif IKN, ya sepertinya tertampar dengan video ini teman-teman ya. Dan berbagai penyempurnaan-penyempurnaan lain sudah dilakukan seperti jalan, apalagi teman-teman, air, listrik itu sudah dilakukan penyempurnaan dan siap untuk digunakan ketika 17 Agustus nanti. Selain itu, ada juga kabar terkait Paskibraka yang akan mengibarkan bendera di IKN sudah dilakukan latihan dan seleksi teman-teman. Wah, ini udah serius banget ya. Jadi buat kalian yang selama ini masih memframing negatif, masih membenci IKN, kalian harus nonton video ini sampai habis. Jangan sampai ke skip, karena kalau ke skip nanti kalian masih kemakan omongan-omongan para pembenci pemerintah, para pembenci Jokowi teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, ini video dari channel YouTube Bang Dian Rana teman-teman yang ada di IKN sana. Nah, ini ya tampilan untuk kantor presiden dan juga istana presiden dari arah sisi barat teman-teman. Di bawah kita untuk jalan grandenya sudah diaspal juga kalau kita lihat. Yang dekat dengan Kemenko 1 dan Kemenko 3. Kemenko 2 dan Kemenko 3. Nah, kalau kita lihat bilah sayap Garudanya tuh yang ada di Istana Negara sudah rampung teman-teman, sudah sempurna Garudanya. Wah, luar biasa. Jadi memang sepertinya fokus para pekerja itu ada di Istana Negara sekarang ya buat menyambut 17 Agustus teman-teman. Pada awal bulan depan ya kalau nggak salah. Jadi beberapa pekerja mungkin nanti akan tanggal 10 ya, mulai tanggal 10 nanti beberapa pekerja konstruksi mungkin yang tidak urgent, yang tidak ada hubungannya dengan peringatan 17 Agustus mungkin akan di stop sementara untuk merapikan area-area yang nanti akan digunakan sebagai lokasi perayaan HUT 79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, ini video dari channel YouTube Bang WPS Channel yang juga ada di IKN teman-teman. Kembali ke arah Plaza Seremoni teman-teman, yang saya lihat di bawah ya, ternyata di area rumput Plaza Seremoni semakin hijau, ternyata perawatannya sangat cantik. Jadi rumput seremoni ini berbeda dengan rumput yang berada di lapangan upacara di depan istana. Untuk tipenya sendiri, untuk rumput seremoni ini biasa ya, rumput gajah mini. Dan untuk di lapangan upacara itu menggunakan rumput standar FIFA atau standar bola. Rumputnya sendiri terus dilakukan perawatan teman-teman. Yang rumputnya ini adalah Zozia Matrela teman-teman. Jadi rumput keren banget ya rumputnya standar FIFA teman-teman di lapangannya. Nah, di depan atau di jalan feeder terlihat ya sudah warna hitam, artinya di jalan feeder itu sudah selesai dihambar aspal. Nah, jadi dua video tadi itu video dari para mungkin orang yang di sana yang selalu update terkait IKN teman-teman. Jadi memang mereka selalu update setiap hari apa-apa saja yang dikerjakan, dan kalau kita lihat tadi sudah hampir rampung Istana Negaranya teman-teman. Dan kata Bung WPS Channel tadi, para pekerja di awal bulan itu Agustus akan dikurangi, apalagi yang tidak terkait dengan 17 Agustus. Jadi semua akan fokus ke Istana Negara untuk penyempurnaan 17 Agustus nanti teman-teman ya. Nah, dan ini persiapan dari penggerek bendera ataupun pengibar bendera Paskibraka untuk upacara 17 nanti di IKN teman-teman. Maju! Jalan!
Izin memperkenalkan diri, nama saya Livenia Evelyn Kurniawan. Saya biasanya dipanggil Livenia. Saat ini saya bersekolah di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Nama saya Sunu Wahyudi. Saya berasal dari Kabupaten Kutai Timur. Asal sekolah saya SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Saya lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2008. Saya lahir di Sangatta pada tanggal 19 Januari 2008. Awalnya, saya mendapat info dari sekolah bahwa ada seleksi paskibraka untuk HUT Kemerdekaan RI ke-79. Lalu, sekolah saya mengirimkan 10 perwakilan dan saya termasuk. Dalam seleksi kota, ada beberapa tahapan seleksi seperti mengecek tinggi badan dan berat badan, tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, PBB, parade, dan tes fisik seperti lari 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run. Lalu selanjutnya, puji Tuhan, saya bisa lolos untuk mengikuti seleksi ke tingkat provinsi. Kurang lebih tahapan di tingkat provinsi sama seperti di kota. Lalu puji Tuhannya saya bisa menjadi salah satu perwakilan dari Kalimantan Timur untuk mengikuti verifikasi ulang ke Jakarta. Di Jakarta, Keren banget. verifikasi ulangnya dites kesehatan lagi, dicek PBB-nya lagi, dan diwawancarai lagi. Puji Tuhan, pada tanggal 22 Juni, saya mendapatkan kabar bahwa hasil tesnya sudah keluar dan puji Tuhan saya lolos. Keren Untuk banget ya. proses pertama tuh Kak, dimulai dari tingkat kabupaten Kak. Kami tuh tingkat kabupaten tuh diseleksi dari administrasi, TWK, TIU, terus fisik kami, kesehatan kami, tes PBB, parade, wawancara, dan minat bakat Kak. Alhamdulillahnya saya lolos dan lanjut untuk tahap selanjutnya di tingkat provinsi. Tingkat provinsi hampir sama aja Kak seperti di tingkat kabupaten. Kami dites ulang lagi Kak, TWK kami, TIU kami, habis itu kesehatan, sama tes PBB, parade. Sama ini juga Kak, di bagian kesemaptaan juga Kak, minat bakat juga. Nah yang membedakan, alhamdulillahnya saya lolos lagi, lanjut ke tingkat pusat. Tingkat pusat nih kesehatannya ketat Kak. Kami tuh di ronsen bagian badan kami nih, tulang-tulangnya apakah ada yang tidak normal atau bagaimana, atau penyakit dalam, ada penyakit dalam Kak bagaimana, gigi, habis itu sama postur badan sih Kak, parade itu pas banyak postur badan. Setelah itu ada tes PBB sama minat bakat dan wawancara juga Kak, seperti itu Kak. Cita-cita saya memang dari kecil memang ingin untuk menjadi paskibraka. Saya dari SD sudah aktif mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Saya juga aktif mengikuti upacara di sekolah. Saya ingin melihat orang tua saya ketika saya mengibarkan bendera Kak. Terutama kan kita nih tuan rumah Kak, jadi saya sangat senang lah Kak kalau bisa dilihat sama orang tua saya ketika mengibarkan sangsaka merah putih Kak. Waduh, inilah teman-teman ya, generasi penerus bangsa yang emas yang akan mungkin memasuki bonus demografi nanti mereka-mereka ini ya. Hari kemerdekaan Indonesia Kak. Saya sangat senang dan bangga karena bisa menjadi salah satu perwakilan dari Kalimantan Timur. Terlebih lagi, upacara akan dilaksanakan di IKN untuk pertama kalinya. Alhamdulillah Kak, rasanya bangga dan tidak nyangka juga Kak bisa tembus hingga tingkat pusat ini Kak. Ini kan suatu pengalaman yang luar biasa Kak. Kan kita kan tembus hingga pusat terus dapat menyebarkan Kak di IKN itu suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Cara saya menyiapkan fisik saya berolahraga dengan rutin, saya juga menjaga pola makan saya juga menjaga jam tidur saya tidur teratur. Lalu untuk mental, saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kekuatan untuk melakukan pelatihan di Jakarta dan agar upacara bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk fisik, saya persiapkan dengan saya sering-sering jogging Kak. Itu agar ketahanan tubuh saya semakin kuat. Terus tambah-tambah push up, sit up. Habis itu untuk kalau mental, saya tuh selalu berpikir positif, jangan pesimis. Selalu percaya diri, serta serahkan kepada Tuhan. Saya susah bagi waktu antara kegiatan sekolah dan seleksi paskibraka ini karena saya juga salah satu bagian dari OSIS kan. Jadi
agak susah membaginya waktunya. Jadi sementara ini saya rehat dulu dari kegiatan OSIS untuk fokus mengikuti pelatihan Paskibraka. Sepertinya jadi jarang di rumah sih Kak. Karena kan kegiatan tuh full Kak. Saya setiap hari kan dari hari Senin sampai hari Jumat tuh saya sekolah. Sekolah tuh berangkat tuh pagi. Setelah itu selesai tuh jam 3. Jam 3 tuh saya biasanya langsung lanjut ganti baju, terus lanjut latihan sama senior-senior sama rekan-rekan saya sekalian. Itu terus sekarang juga hari Sabtu sama hari Minggu tuh kami juga nambah-nambah Kak, kayak jogging-jogging bersama Kak, atau mau kayak sharing ilmu-ilmu TWK, atau mau belajar psikotes atau bagaimana. Saya sempat kaget waktu pemanasan, kami disuruh angkat tangan selama 100 detik. Itu lumayan pegel sih menurut saya. Ketika saya seleksi kemarin tuh Kak, kan kita nih 4 hari Kak, kita datang tuh masih asing. Tapi beberapa jam kemudian kita sudah akrab Kak. Karena apa? Karena saya tuh kayak merasa tuh kemarin seleksi itu bukan seperti seleksi, tapi kayak seperti menjalin keluarga yang baru Kak. Itu momen yang luar biasa lah Kak. Respeknya terhadap saudara-saudara tuh luar biasa sekali Kak. Saya senang. Orang tua saya sangat senang, bahkan mama saya sangat senang karena mama saya tuh dari dulu tuh memiliki cita-cita. Mama saya ingin menonton upacara secara langsung di Istana Negara. Teman-teman tuh luar biasa sih Kak supportnya Kak. Ketika kami seleksi kan Kak, walaupun kami ini satu sekolah kan satu angkatan banyak Kak rekan-rekannya, tapi kami didatangin kayak ayo semangat. Ketika saya seleksi di tingkat kabupaten, rekan-rekan saya juga saling satu support lah. Ketika ada yang satu down, kita saling semangati, ayo bisa, jangan patang menyerah, jangan nyerah dulu. Keren, temennya positif thinking semua teman-teman ya. Doa-doanya Kak, Supportnya luar biasa loh. Buru-buru rekan-rekan tuh sama. Nggak kayak pengamat politik yang selama ini mengadu domba, menghasut dan segala macam. Selalu mendukung Kak. Ketika anaknya ya kan paskibraka kan ini kan baik kan Kak, pasti selalu dukung Kak sama orang tua. Makna pentingnya kita bisa merasakan lebih cinta dengan tanah air dan lebih merasakan nasionalisme dalam diri kita sendiri. Menjadi seorang paskibraka juga adalah salah satu cara agar kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pesan dari saya agar tetap semangat, bermimpi setinggi-tingginya, dan jadikan itu acuan agar kita dapat menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, dengerin tuh para generasi muda. Generasi muda yang ada di Kalimantan Timur, saya rasa harus semangat dan antusias untuk kita kan sebagai tuan rumah nih. Tuan rumah IKN berada di Kalimantan Timur. Kami juga kan dipersiapkan untuk generasi Emas 2045. Saya harap kita terus berinovasi untuk mensukseskan generasi emas 2045. Seperti itu Kak. Keren-keren banget mereka loh. Ini bibit-bibit unggul negeri nih, jangan sampai mereka terkontaminasi orang-orang seperti Rocky Gerung, siapa lagi ya? Ya pokoknya Amin Rais, siapa lagi teman-teman? Masinton, Deddy Sitorus, wah jangan sampai. Untuk di tahun ini memang ada sedikit berbeda, terutama yang jelas dari penyelenggara di tahun-tahun sebelumnya dari Dispora, sekarang oleh Kesbangpol, dan juga ada pelibatan dari Duta Pancasila Paskibra Indonesia yang dibentuk oleh BPIP. Rutinitas yang saat ini kami sedang laksanakan untuk pelatihan adik-adik Capas, secara jadwal kami menjadwalkan untuk pagi. Namun apabila ada kendala cuaca, kami alihkan waktu sore. Untuk waktunya dimulai pukul 07.00. Adik-adik Capas sudah berdiri di lapangan untuk melaksanakan olahraga. Dalam hal ini kami berdua memang sangat bangga sekali kepada adik-adik kita yang sudah terpilih baik tingkat kota, provinsi, dan nasional, dan kami juga turut bahagia begitu ya, karena pertama kalinya Kalimantan Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Ulang Tahun RI
di Nusantara, dalam hal ini di IKN. Dan kami patut bersyukur dan berbangga atas prestasi dan capaian yang diraih oleh adik-adik kita, dan kami sebagai pelatih turut bangga juga, dan semoga kedepannya semakin lancar, semakin keren, dan selalu mendapatkan inspirasi dan untuk menyesuaikan dengan segala perkembangan yang ada saat ini. Terima kasih. Saya khususnya kebetulan juga orang asli dari Kalimantan Timur, domisili sama Keleren Samarinda, memang sangat-sangat bangga sekali. Karena di momen-momen di tahun ini memang sangat luar biasa, yang seyaknya berada di Jakarta sana. Di tahun ini suatu kebanggaan dapat memperingati hari 17 Agustus di IKN. Itu sangat-sangat luar biasa, dan itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentang perayaan tersebut. Terima kasih. Ya, sangat bangga kemudian sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Hari Ulang Tahun RI di IKN, karena memang seperti yang disampaikan bahwa sangat ditunggu-tunggu. Kami sebagai putra-putri wilayah di Kalimantan Timur ini sebagai mitra IKN di Kota Samarinda ini turut bangga dan berharap semoga ini dilancarkan segala sesuatunya, kemudian kita bisa berpartisipasi dan ikut serta memeriahkan hari ulang tahun di IKN. Dan ini sejarah juga buat kami juga, karena memang sebagai anggota Polri dan TNI yang berkontribusi menjadi bagian dari Kepaskibrakan ini, turut bangga dan patut kami apresiasi sekali pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih Bapak semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pelatih dalam kegiatan Kepaskibrakan di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, itulah tadi update dari IKN, seperti apa penampakan Ibu Kota Nusantara, Istana Negara, Bilah Garuda yang sudah rampung, dan bagaimana persiapan Paskibraka yang akan mengibarkan bendera di IKN nanti, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Ini seperti apa ya? Kota yang sangat luar biasa, kota masa depan. Kalau kata Pak Jokowi, satu-satunya kota di dunia yang seperti IKN. Wah, ini luar biasa sih, menggunakan teknologi canggih, terbarukan, green city, kota dengan 70% hutan. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Semoga IKN segera rampung dan penyempurnaan Istana Negara juga segera rampung, sehingga upacara 17 Agustus di IKN nanti bisa digelar dengan baik dan bisa menampar sedikit mulut-mulut orang-orang yang selama ini membenci IKN, yang selalu memframing negatif IKN, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa nantikan terus video saya dengan like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.